Syasha, aku penasaran deh, sebenarnya menu dari MBG yang kamu terima setiap hari berubah-ubah nggak? Variasi nggak? Malahan ada yang banyak yang nggak suka, terus Nah chef, kayak gini nih, MBG tuh bukan sekedar pemerintah menyajikan makanan yang lengkap gitu, kayak tadi ada karbonya, ada proteinnya, ada seratnya, tapi juga masalah rasa, variasi makanan, ini kan yang disediakan anak-anak gitu. Gimana chef, ada Tapi aku tuh sejujurnya lumayan amazed sih tadi denger Iya. chefnya siapa sih itu yang bikin semua itu. Nggak, soalnya gini, Aku ngerasa energi sama fokus belajar aku itu setelah mengonsumsi MBG itu meningkat gitu ya. Tapi untuk chef sendiri bagaimana sih menginfluence seorang ibu bapak atau calon ibu bapak untuk mengetahui bergizi itu seperti ini loh gitu. sebelum makan siang tuh biasanya kamu udah tiap hari tuh surprise gitu. Oh hari ini kita dapetnya apa ya gitu, atau emang udah dikasih tahu sebelumnya? Gimana cara distribusi yang baik gitu, gimana caranya supaya makanan tetap hangat di jalan, gimana caranya makanan tetap tahan lama. Hai teman gemas, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu semua berada. Selamat datang kembali di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat bersama saya Kartika Berliana. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Dan tentunya hari ini lagi-lagi kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu apa kata anak penerima MBG. Wow, anak-anak banyak sekali ya yang menerima MBG. Apa ya kata-katanya? Untuk itu hari ini diskusinya juga sangat spesial. Sudah menghadirkan anak-anak yang menerima manfaat dari MBG. Dan satu lagi yang pecah banget dan ditunggu-tunggu, ada chefnya juga nih ya. Chefnya public figure, pastinya teman gemes udah tahu semuanya. Langsung saja kita perkenalkan. Halo, selamat datang kepada Syakira Satir dari siswa SMAN 55 Jakarta. Hai. Halo, Halo, Kak. luar biasa. Dan ada juga Erli Salsabilari Duko Gupta dari siswi SDN Baru 02 Pagi. Selamat sore. selamat sore. Erli. Iya. Dan ini dia nih chef, udah lama banget chef kedatangannya kita tunggu-tunggu. Chef Marinka, tepuk tangannya dulu studio. Luar biasa. Thank you. Iya chef, hari ini kita mau membahas tentang MBG. Ini ada anak-anak yang menerima MBG, dan MBG ini kalau bisa dibilang sudah berjalan lebih dari 6 bulan chef ya. Bahkan hampir setahun chef. Bahkan sudah setahun ya, dari Agustus tahun lalu nih kalau kita lihat. Nah, ini sudah ada Erli dari SD, ada Syasha juga dari SMA. Aku boleh tanya dulu ya chef ya, Of course ke dong, please. anak-anak yang lucu ini. Mungkin untuk Syasha dulu. Syasha, kamu gimana ketika menerima MBG ini, sudah berapa lama dan apa rasanya? Kamu suka nggak sih dapat makanan dari pemerintah, dari sekolah? Aku sih dapat MBG itu udah sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, kalau untuk rasanya tuh enak-enak juga. Terus juga MBG tuh bermanfaat banget sih buat para siswa gitu di kelas, karena dengan adanya MBG ini kita jadi bisa lebih hemat uang gitu loh, hemat jajan. Betul. Iya. Iya, suka banget ya dapat MBG, dan juga nanti kita bakal omongin nih ya isi piring dari MBG itu apa. Iya. Tapi aku mau nanya dulu untuk Erli. Erli, kamu makanan favoritnya apa? Makanan favorit aku itu soto. Soto. Kalau SDN 02 Pagi itu dari mana sih Erli? Dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Nah, itu soto nanti kita tanya chef ya, itu makanan dari daerah mana. Kalau Erli selama ini udah berapa lama dapat MBG? Hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Oh, sama-sama udah sebulan. Nah, chef, ini menarik banget ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya dari SD sampai SMA udah nerima MBG. Bahkan sebenarnya ya chef ya, ada juga ibu-ibu hamil yang menerima manfaat makan bergizi gratis ini. Untuk chef di awal nih, kira-kira pandangan dari seorang public figure, aktifnya pemerintah memberikan makanan bergizi untuk anak-anak tuh gimana sih? Sebetulnya itu bagus banget karena selain makanan kalian jadi lebih teratur, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya sebelumnya kan jadi jajanan yang Iya. mungkin cuma makan snack, tadinya cuma makan Ya. somai, atau kalau aku inget banget kalau zaman dulu tuh justru bingung kalau makan siang apaan karena kita harus beli sendiri kan gitu. Benar. Selain menghemat, I think it's also good, dan secara gizi juga mereka kan terpantau jadinya untuk
buat dari anak SD ataupun sampai SMA, dan itu bagus sih, sangat membantu banget seperti yang mereka bilang. Iya, Syasha, aku penasaran deh, sebenarnya menu dari MBG yang kamu terima setiap hari berubah-ubah nggak? Variasi nggak? Ada banyak gitu atau seperti apa? Kadang itu 1 minggu bisa muncul beberapa menu yang sama ya. Tapi itu hanya awal-awal pada saat sekolah aku dapat MBG. Tapi makin kesini menunya makin bervariasi. Menunya makin bervariasi. Setiap kelas itu menunya di hari yang sama, menunya sama semua tuh satu sekolah ya? Satu sekolah itu sama semua menunya satu hari. Oh, Aku penasaran deh, kalau misal di sekolah itu sistemnya itu jadi berupa kayak nasi kotak gitu atau kayak prasmanan? Nasi kotak gitu. Nasi kotak, jadi satu orang dapat satu gitu ya. Iya. Dan itu selalu disajinnya pas makan siang. Iya. I see, oke. Oh, di jam makan siang pasti persis udah ada itu. Boleh sebutin gak sih Syasha, ya, mungkin yang kamu paling inget dan paling kamu suka isinya tuh apa aja, ada berapa macem? Kalau paling aku suka itu karbohidratnya ada nasi kuning. Nah, proteinnya itu ada tempe, terus ada kayak tumisan gitu, sayur. Terus ada buah-buahan juga, sama kadang ada susunya. Tapi kadang dapat ayam, Iya, dapat telur ayam, gitu juga ya? ikan gitu. Oh, ya. Jadi sebetulnya lumayan komplit ya. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada serat, fiber kan, habis itu ada buah juga ekstra serat, sama ada kalsium, susu, berarti saya sekali ya. Iya, lengkap. Dan itu setiap hari selengkap itu ya? Iya, selengkap itu. Wow, luar biasa. Nah, kalau Li, paling suka isi piringnya di MBG apa? Ayam opor, terus ada nasi, sayuran, sama tempe, terus habis itu buahnya anggur. Sering nggak sih Syasha sama Li nih nggak habis gitu makannya? Atau selalu habis ngeliat temen-temen juga habis semua selalu? Atau gimana? Kalau aku kadang nggak habis gitu loh. Kalau nggak habis nanti makanannya nggak. Nggak boleh. Boleh lah, Boleh nggak sih? boleh lah. Boleh dibawa gimana? pulang gitu. Kalau kenyang aku kasih ke teman aku yang masih mau makan itu gitu. Oh, baik banget kamu ya, nggak dibawa pulang. Nah, kalau Early gimana? Teman-teman SD ngerasa nggak sih itu kekenyangan dengan porsi segitu atau kurang atau gimana? Malahan ada yang banyak yang nggak suka, terus juga ada yang kadang habis. Kalau yang nggak habis, kata guru, ditaruh di tempat bekal untuk dibawa pulang. Oh, nah chef kayak gini nih, MBG tuh bukan sekedar pemerintah menyajikan makanan yang lengkap gitu, kayak tadi ada karbonya, ada proteinnya, ada seratnya, tapi juga masalah rasa, variasi makanan, ini kan yang disediakan anak-anak gitu. Gimana chef, ada Tapi aku tuh sejujurnya lumayan amazed sih tadi denger chefnya siapa sih itu yang bikin semua itu. Nah soalnya gini, kayak apa namanya, mereka tuh pinter juga loh. Pas saya pikir tadi kan cuma dikasihnya mungkin cuma kayak burger gitu satu, sayurannya mungkin selembar gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata lumayan komplit semuanya. Ada sayurannya, ada semuanya ya. Ada karbohidrat, protein. Apa ya, maksudnya kalau mau ngomongin tentang selera ya kita nggak bisa muasin semua orang, ya nggak sih? Dan berawal dari tadi yang sukanya tiap hari cuma makan mie instan, lalu berubah ke sesuatu, kita harus emang adjust gitu loh. Dan itu emang harus melalui edukasi dan harus gimana caranya untuk membuat mereka penasaran juga gitu loh. Itu sih sebetulnya kuncinya kalau menurut aku ya. Dan tergantung dari SD atau SMA, ngebuat penasaran masing-masing itu dengan cara yang berbeda tentunya kan. Iya, chef perlu nggak sih kita tuh sebagai setiap daerah ya, kan mulutnya tuh taste-nya beda-beda. Kayak tadi Early bilang sukanya soto ya karena tinggal di Jakarta. Soto ada dimanapun sih memang, tapi rasanya beda-beda. Harus nggak sih menu MBG tuh menyesuaikan daerah masing-masing sesuai dengan favorit menu daerah masing-masing? Iya, itu sih penting banget ya. Nggak mungkin dong kita ngasih gudeg di Sumatera gitu. Maksudnya mereka nggak suka, pasti kemanisan gitu kan. Betul. Harus sesuai, kalau nggak salah di Sumatera misalnya anak-anaknya lebih suka yang agak tasty dan agak pedas. Kalau di Pulau Jawa mungkin mereka lebih suka yang manis gitu kan. Contohnya bisa dikasih tempe bacem gitu. Kalau di Jogja mungkin gudeg itu jadi hal yang makanan yang cukup biasa. Tapi kalau di Medan gitu misalnya kan nggak bisa. Mereka mungkin lebih suka sesuatu yang kayak gulai gitu ya. Jadi harus disesuaikan sih tentunya. Harus disesuaikan. Oke, masalah isi makanannya begitu. Kalau kita melihat ini adalah makanan yang bergizi. Tadi udah ada protein, karbonya, tapi masalah pengolahan chef dengan menumis gitu, dengan masih memakai minyak,
Ini chef melihatnya seperti apa? Haruskah lebih sehat lagi atau seperti apa kategori bergizi bagi chef? Sebetulnya saya sendiri juga penggemar gorengan ya, jadi agak susah nih ngomongnya gimana ya, pasti agak susah lepas dari gorengan. Sebetulnya nggak apa-apa gitu, cuman mungkin gini ya, kalau misal dikasihnya 5 kali dalam seminggu, nggak usah tiap hari gitu loh, ada kerupuknya, nggak perlu tiap hari ada sesuatu yang digoreng-goreng, kan bisa diganti dengan yang lain, bisa diganti dengan sesuatu yang digrill gitu. Kan makanannya juga nggak tiap hari dikukus, karena nggak diet juga kan mereka gitu, jadi harus pinter-pinter, makanya saya bilang tadi chefnya siapa ya, kayaknya lumayan ini juga sih pinter ngaturnya gitu loh. Iya, jadi kalau untuk MBG ini yang kami dapat informasi itu mereka menemukan dapur-dapur yang memberi manfaat juga. Jadi bekerja sama dengan dapur-dapur yang mengajukan diri dengan pemerintah untuk menyajikan, katanya gitu. Nah, di setiap sekolah, di setiap tempat katanya tuh berbeda-beda dan udah banyak banget chef dapur dan sekarang masih terus dicari karena kan banyak juga penerima manfaat yang belum dapat MBG sampai dengan ujung dari Indonesia. Tapi untungnya udah banyak juga nih yang untuk sudah menerima MBG. Nah tadi menarik banget nih chef, ketika ada pengolahannya pastinya itu juga menyesuaikan juga menu untuk SD dan juga SMA. Kalau Syasha ini ada nggak sih menu yang sebenarnya kamu nggak suka ngolahnya kayak gitu? Atau dari sekolah juga melakukan polling gitu? Ini ada yang suka ini, ada yang suka itu, atau ada yang alergi makan ini, alergi makan itu, ada nggak? Kalau polling itu nggak ada, jadi setiap siswa itu wajib menerima 1 MBG itu. Kalau nggak suka atau nggak mau makan, itu nanti gurunya ngarahin dikasih ke temennya atau dibawa pulang, nggak boleh dibuang di sekolah gitu. Dibawa pulang, ditaruh di kotak makan, nah pas di rumah itu terserah mau diapain aja gitu. Oh oke. Dan dari awal apakah Sasha dan juga teman-teman memang penyuka sayur gitu kan, kalau kita tahu ya? Sayur kan kalau untuk wajib ya, anak sayur muda ya. begitu ya, anak Kalau kecil. aku pribadi dari dulu aku suka sayur. Gitu. Tapi banyak nggak teman yang nggak suka sayur gitu? Banyak. Banyak. Nah kalau Early dari kecil nih, dari TK itu udah dikasih sayur sama mama papa? Sudah. Sama ayah bunda udah ya? Iya. Oh jadi Early juga suka? Suka, ada Wah, juga luar yang biasa. enggak. Kamu paling suka sayur dimasak apa, Erly? Masak apa ya? Kuah gitu, Oseng. bening. Please jangan bilang digoreng kering ya. Itu chef langsung ngamuk kayaknya ya. Oke, kalau untuk buah-buahan biasanya dibawa pulang, susu dibawa pulang juga gitu ya? Iya, dibawa pulang. Kalau buah kadang aku langsung makan di sekolah. Oh, nah ketika sudah menerima makanan MBG ini, apa sih yang Sasha paling ngerasain gitu? Apakah dengan perut yang sudah lebih kenyang dibanding sebelum menerima MBG, jadi lebih rajin gitu, belajarnya lebih semangat, kuat sampai malam juga di sekolah nggak apa-apa gitu? Kalau aku pribadi itu aku ngerasa energi sama fokus belajar aku itu setelah mengonsumsi MBG itu meningkat gitu ya. Jadi apalagi kalau menunya itu lengkap kan, kayak ada karbohidrat, protein dan lain-lain gitu. Jadi pas belajar itu gak jadi gampang ngantuk, terus juga pas dengerin guru jelasin materi di kelas itu lebih gampang fokus gitu. Oh, lebih gampang paham juga. Untuk Early, ketika perut sudah kenyang gitu, Early ngerasainnya belajar gimana di kelas? Belajar jadi karena perutnya keisi, belajar jadi fokus dan nyaman, gak ngerasa kelaparan apa perutnya kosong gitu. Oh, tapi sebelum menerima makan bergizi ini, jajannya apa di sekolah? Kalau buat makan siang untuk Syasha sama Early, Syasha dulu deh. Kalau aku dulu sebelum dapet MBG itu aku sering dibawain bekal sama mama dari rumah. Tapi setelah dapet MBG aku udah nggak dibawain bekal. Dibawain bekal isinya apa aja? Lengkap Isinya, juga, ada iya. karbo, protein gitu ya? Ya ada sayur sama daging-dagingan gitu. Kalau untuk buah sama susu, kan di MBG ada buah sama susu kan setiap harinya. Kalau di rumah enggak. Oh iya, makin lengkap ada MBG. Aku penasaran deh, pernah nggak sih kamu kalau misalnya kayak makan siang itu makannya cuma karbohidrat aja? Misalnya kayak Mie. somai aja atau mie aja gitu, pernah nggak? Aku paling kentang goreng. Iya, setelah kamu makan, yang saya tahu nih ya, kalau misalnya makan siang, kalau cuma karbohidrat aja,
habisnya malah ngantuk sesudahnya. Banget, iya betul. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya gizinya lebih seimbang, kamu tambahin protein, kamu tambahin serat, itu akan jelas lebih seimbang. Jadi iya, lebih pembakaran stabil. semuanya juga lebih stabil gitu loh, gula darahnya. Iya betul. Karbo kan memperlambat pencernaan ya, karena melambat itu metabolismenya jadi ngantuk, Chef. Betul Bener. ya. Nah, Chef ini kan ternyata kalau Sasha dari orang tuanya, ibu ayahnya sudah mengetahui gitu, makan bergizi seperti apa, makan lengkap seperti apa, isi piring yang baik seperti apa. Namun bagaimana dengan orang tua yang akhirnya belum tahu makanan bergizi seperti apa, sehingga MBG ini menjadi contoh gitu. Nah, ini kan merupakan hal yang baik, tapi untuk Chef sendiri bagaimana sih menginfluence seorang ibu bapak atau calon ibu bapak untuk mengetahui bergizi itu seperti ini loh gitu. Well, dari ibu bapak sendiri sebetulnya juga harus belajar sih ya, harus educate themselves gitu. Habis itu kalau misalnya emang mau anaknya hidup sehat, kita juga harus jadi contoh kayaknya ya. Jadi di rumah juga kita, oke, anaknya disuruh makan sayur tapi kita nggak mau makan sayur. Anaknya disuruh makan misal sayur asem tapi kitanya makan junk food gitu kan, itu nggak bener gitu loh. Terus yang kedua juga kayaknya kalau misalnya anak yang seumuran mungkin lebih seperti Early gitu, harus tahu juga misalnya apa yang mereka suka ya. Contohnya misalnya Early, kamu suka chicken nugget nggak? Suka. Chicken nugget. Nah, chicken nugget itu mungkin bisa juga diakalin gitu. Kalau aku dulu sering ngakalin makanan yang kelihatannya nggak sehat tapi sebetulnya kita masukin sayur di dalamnya gitu. Contohnya misalnya kayak zucchini atau wortel kamu parut, tapi kamu bikin bentuknya kayak semacam gorengan, padahal sebetulnya ada proteinnya juga, ada semuanya, tapi dia nggak berasa seperti makan sayur. Gitu. Salah satu sih untuk mengakali. Iya, ini kreativitas sebenarnya ya, Chef, yang diperlukan oleh ibu bapak supaya anak-anak suka sayur. Karena kan jarang juga kita melihat anak-anak yang seperti Early dan juga Sasha gitu, dari kecil memang sudah suka sayur. Nah, Chef, ada nggak sih tips buat ibu dan bapak gitu ya, bunda-bunda gemes di rumah nih, supaya anaknya suka sayur dari kecil kayak Early sama Sasha? Itu tadi yang seperti saya bilang kayak diakalin. Kalau salah satunya sih yang paling gampang tuh, contohnya nugget tadi. Atau kalau enggak, dulu aku pernah bikin kayak kue tiaw tuh ya, kue tiaw direbus, dipakein sayur-sayuran, habis itu dipakein telur, pakein protein, daging lagi, daging cincang, terus dibikin kayak telur dadar. Jadi kamu dapat semua dalam satu porsi. Itu salah satu contoh sih. Jadi mereka nggak berasa kayak makan sayur gitu loh. Sampai akhirnya pelan-pelan porsinya dinaikin gitu. Dan mereka mungkin cara lain juga tuh dengan games biasanya, atau dibuat makanannya jadi lebih lucu gitu ya. Makanya kalau misalnya kita ngeliat kayak mama-mama yang mereka emang spend time untuk effort untuk ngebuat makanannya tuh lebih cute, atau ada cerita di balik itu, kita jadi pengen makan. Kayaknya nggak usah anak kecil sih, saya aja pengen makan. Banget. Iya. Chef, ini penasaran juga karena aku bukan chef dan kita semua bunda-bunda jarang yang seperti chef gitu. Kreativitasnya dapat dari mana ya, Chef ya? Kalau misalkan tadi seperti membuat wortel, zucchini yang itu sayur tapi tidak terlihat dan tidak terasa seperti sayur. Ini kita harus dapatkan dari mana selain googling ya? Ini gimana dok, Chef? Well, kayaknya sekarang di sosial media banyak nih, di mana-mana bisa di YouTube atau di Instagram gitu. Atau kalau enggak dimanapun sebetulnya bisa sih. Cuman kita Chef juga memberikan itu ya banyak di Instagramnya Chef, kita harus follow nih. Dan yang paling penting sebetulnya sih lebih ke, kan ini namanya buah hati ya, anak itu adalah buah hati, which means kalau itu hati kita berarti kita harus spend time, effort. Betul banget. Itu dia sih. Jadi ibu-ibu yang emang melakukan effort dan waktu itu emang mereka menunjukkan kasih sayang dengan cara kasih waktu, kasih effort untuk supaya anak-anaknya tuh mau gitu. Jadi ya dengan harus being kreatif dari mereka sendiri juga, dan interaktif, nggak cuma kreatif juga sih. Oke, kita pertanyaan selanjutnya nih untuk Sasha dan juga Early. Nih, Sasha, kamu kan waktu awal-awal menerima MBG itu ada nggak sih orang tua tuh seperti menanggapi tadi makan apa, di sekolah dikasihnya apa gitu. Orang tua tanggapannya, reaksinya seperti apa waktu Sasha dan juga sekolah mengumumkan besok ada MBG? Ya, kalau aku sih awalnya itu excited ya, soalnya kayak udah ada beberapa sekolah duluan yang dapat tapi sekolah aku belum gitu. Jadi aku pengen ngerasain. Nah, kalau pas pulang sekolah aku setiap hari tuh langsung cerita sama mama, "Ma, hari ini aku MBG-nya menunya ini gitu. Rasanya enak-enak, terus aku habis loh makannya," gitu. Terus tanggapan mama kayak, "Oh ya bagus dong." Jadi sekarang mama jadi lebih
mudah gitu, masaknya nggak terlalu banyak juga. Kan biasanya mama masak pagi-pagi, harus bangun pagi kan untuk aku bawa bekal gitu. Jadi kalau sekarang mungkin masaknya cuma siang aja buat gitu. sarapan aja lah ya. Iya. Oh, oke. Tapi ada nggak sih menu-menu MBG yang akhirnya kamu baru rasain karena mama belum pernah masak? Kalau untuk sejauh ini sih belum ada ya, soalnya Oh, mama udah pernah semua iya masak? udah pernah semua. Oh, kalau Erli gimana? Mama sering nanyain nggak, Erli tadi makan apa, dapat apa gitu? Sering. Oh, Kalau aku pulang sekolah langsung ceritain ke mama kalau makanan yang aku nggak suka sama yang kemarin aku suka gitu. oke. Aku tuh kalau misalnya kayak sebelum makan siang tuh biasanya kamu udah tiap hari tuh surprise gitu. Oh hari ini kita dapetnya apa ya gitu, atau emang udah dikasih tahu sebelumnya? Enggak, itu surprise gitu Surprise loh. ya, Jadi everyday ya? sebelum dapet Oke. MBG itu teman-teman aku selalu nebak-nebakan gitu loh, tebak menu hari ini Itu apa lucu gitu. sih, itu lucu dan bikin kayak penasaran sih, Iya. benar. Kalau kita udah tahu mungkin besok ya ada itu, mungkin kalau nggak suka gitu kan bagus-bagus. Iya, That's iya, actually a really good trick ya. Iya, betul banget. Nah, kalau chef tuh ngelihat hal-hal kayak gini ya, selain dari ada sisi lainnya gitu, nggak cuma makanannya yang bergizi, tapi anak-anak juga jadi interaktif, jadi hangat sama teman-temannya. Pasti juga makan bareng kan? Dan jadi bahan ngomongan juga kayak Iya, dapat apa kamu? Pasti ngomongin tentang makanannya kan sama teman-teman. Iya, Dan yang paling penting nih buat bunda-bunda ini pasti seneng banget dong. Waktunya kan jadi berkurang untuk menyiapkan makan siang ya kan. Jadi punya me time juga gitu atau melakukan hal yang lain. Tapi chef ngelihatnya seberapa penting sih makanan ini tuh dimakan bersama gitu, waktu kebersamaan makan tuh seperti apa sih pentingnya bagi seorang chef? Bukan seorang chef sih, kayak sebagai seorang manusia kayaknya. Iya, betul. Kalau misalnya makan tuh kan kayaknya saat dimana kalau aku ya, kalau aku tuh mikirnya makan itu adalah pleasure, kan kenikmatan. Jadi itu saat dimana kita mau pada saat gigitan-gigitan tiap suapan itu tuh kita pengen lupain apapun problem kita ada di mana gitu loh. Makanya itu penting banget makan. Makanan yang dengan siapa kita ngobrol pada saat itu gitu loh. Jadi makanan itu jadi momen yang emang bakal precious moment untuk menikmati apa yang kita nikmatin gitu lah. Iya, mindful gitu ya, Mindful eating, chef betul. ya, sama makanannya. Katanya juga kalau kita makan tidak terdistraksi, nah itu gizinya terserapnya sempurna tuh. Itu bener nggak chef? Percaya nggak kayak gitu chef? Itu setahu saya sih kalau misalnya kita ngunyahnya juga harus lebih ini ya kan, ada orang kalau iya. makannya nggak fokus kan ngunyahnya jadi cepet, habis itu dia pencernaan jadi nggak bagus tuh. Iya, Itu betul. sih, dan itu balik lagi ke tadi kalau misalnya makanannya nggak seimbang juga, kita malah jadi craving, malah Iya. jadi pengen makan yang lain, malah jadi pengen snacking gitu loh. Oh itu karena kurang gizinya ya, chef ya? Karena selain tadi itu ngunyahnya juga cepat-cepat, habis itu juga makanan yang gizinya nggak seimbang. Kalau kita cuma makannya carbs doang nih siang-siang, pasti 2 jam kemudian kita udah pengen makan lagi. Iya betul. Iya kan? Mau Coba deh. ngemil. Gimana kalau kita coba semuanya? Abis ini ya. Abis ini langsung pasti lapar lagi 2 jam gitu. Iya. Kalau Syasha sama Liz seneng nggak sih makan bareng sama teman-teman gitu, ngeriung ya kayak berkelompok gitu? Senang itu hampir jadi kegiatan aku di sekolah setiap hari kayak gitu. Dapat MBG langsung kayak makan bareng gitu, ngeriung sama teman-teman. Apa yang Syasha akhirnya rasain selain rasa bahagia tadi, mungkin lebih dekat kah sama teman-teman di sekolah, juga lebih kompak atau gimana? Lebih kompak, terus juga lebih dekat sama teman-teman karena kita sharingnya tuh bisa lebih dalam gitu loh. Obrolannya yang awalnya cuma A terus tiba-tiba bisa nyambung lebih banyak gitu. Wah luar biasa ya. Kalau Erli di rumah juga suka makan bareng sama bunda sama ayah juga? Sering. Kalau ayah lagi kerja kadang banget. Kalau mama sama adik saya sering makan bareng gitu di rumah. Iya suka makan bareng. Chef suka makan bareng juga. Ini chef makan bareng sama Itu semuanya. tergantung kesibukan hari itu ya. Kalau misalnya sibuk banget sih nggak makan bareng. Iya, chef pernah punya pengalaman untuk masakin buat anak-anak, tantangannya apa chef? Well, pernah sih kalau itu. Tantangan untuk anak-anak itu ya. Anak-anak itu kebanyakan lebih ke itu sih tadi sih. Sayur itu sih. Jarang ada yang kayak nggak mau kalau warnanya udah hijau tuh dalam otaknya mereka tuh udah langsung nggak enak gitu loh. Itu sih yang perlu dirubah sebetulnya dari mindsetnya itu gitu loh. Itu paling challenge-nya. Habis itu juga
paletnya orang dewasa sama anak kecil kan beda ya. Kalau anak kecil kan nggak bisa terlalu pedas, nggak bisa terlalu asin, nggak bisa terlalu ini itu juga jadi agak harus di-adjust semuanya gitu. Iya, sama aku tuh pernah denger ya kayaknya nggak boleh yang tinggi garam gitu, nggak boleh gulanya kebanyakan. Itu berlaku untuk orang dewasa yang diet aja kah? Atau dari kecil sebenarnya harus dibiasakan porsi atau kadar gula garam itu juga harus disesuaikan atau gimana sih? Aku setuju banget karena sebetulnya dari kecil itu kalau misal kita dari kecil sudah dibiasain makan micin, Iya. itu nanti gedenya akan terus-terusan kalau nggak makan ada micinnya tuh kayak nggak enak. Jadi dari kecil tuh dibiasain kalau bisa malah jangan ada gulanya sama sekali. Gula sama sekali ya, buah-buahan boleh tapi maksudnya pure gula buat apa gitu. Garam ya harus ada karena itu juga penting kan buat tubuh kita sodium. Tapi itu dia sih nggak pentingnya dari kecil itu kita latih palet kita supaya tidak menjadi kebiasaan nanti pada saat gede harus tiap hari harus lidah micin itu. Oh, lidah micin ya, yang bilang nggak sedap kalau misalkan nggak ada micinnya. Dan itu nggak cuma anak-anak sih, walaupun kita udah dewasa masih bisa, walaupun udah kebiasaan nih ya, kita makan micin terus tiap hari. Coba deh dalam waktu 1 bulan cobain nggak ada sama sekali, pasti kamu bisa ngulang lagi, riset lagi semuanya. Chef, sebenarnya ya kalau dalam fase tumbuh kembang anak-anak kayak Early kan SD, Sasha SMA, harus nggak sih berbeda, bukan hanya soal porsi ya, berbeda penyajian makanannya, terus juga kayak kadar protein, kadar karbonya seperti itu harus beda nggak sih, Chef sebenarnya? Sepertinya harus beda deh. Kalau Karena misalnya kan aktivitasnya kan? aktivitasnya beda, pertumbuhannya juga beda ya. Kalau Sasha kan pertumbuhannya udah lebih. Iya. Jadi mungkin kalau kadar protein di dalam tubuh menurut aku tetap pakai persentase. Jadi tetap harus sesuai gitu. Dan protein is always best karena untuk pertumbuhan otak, pertumbuhan tulang dan sebagainya. Mungkin karbohidratnya juga kali ya yang mesti dikurangin. Iya. Dan tergantung seberapa banyak aktivitasnya. Jadi olahraganya kamu mungkin pada saat kamu SMA sama SD juga beda kan? Iya. Benar nggak sih kalau di sekolah? Ya kan? Iya kan? Ada hari-hari kalau lagi libur tuh menerima MBG juga nggak ya Sasha? Enggak, jadi kita menerima MBG-nya itu pas sekolah aja. Oh pas, tapi kalau tanggal merah gimana? Kalau misalkan di hari kerja gitu Senin sampai Jumat hari sekolah, tapi ada tanggal merah itu nerima nggak? Enggak. Oh enggak juga ya. Iya. Oh waktu bulan puasa, baru sebulan soalnya. Kalau bulan puasa iya gimana kan? tuh? Bener juga. Kalau bulan puasa katanya sih ya banyak yang dibawa pulang buat nanti Buat pas nanti buka ya. Iya, dan menu makanannya katanya itu ya chef yang memang bisa diawetkan dan tahan lama sampai buka. Kayak Dan gitu. kalau misalnya ada contohnya kayak ada pisang gitu, kan kadang-kadang kita juga nggak habis ya kalau makan bekal. Jadi itu bisa buat nanti sore sih, nggak apa-apa gitu kan. Jadi maksudnya snacknya jadi energinya dibagi gitu loh, jadi nggak dalam satu sitting gitu sih. Iya. Sasha suka semua buah ya? Atau ada yang nggak suka nggak Syah? Sasha, lupa lagi. Aku hampir semua buah aku suka sih. Kecuali kayak durian gitu aku nggak suka. Iya sih itu. Untung banget kamu nggak suka durian. Kalau kamu suka durian, Jadinya Syah punya aku sih abonnya nih. suka. Cuma kan kalau makan banyak-banyak itu justru malah nggak sehat kalau durian. Iya. Kalau Erli suka semua buah? Sebelum ada MBG ini suka semua buah juga? Enggak, ada juga yang nggak suka. Oh, tapi Kalau di dalam MBG tuh seringannya tuh pisang adanya. Oh, Nah itu makanan yang aku terlalu nggak suka. oh pisang. Paling sering pisang Karena Syah. pisang itu yang paling tahan lama kan. Iya, Nggak mungkin kita betul. kasih apel, pisang, jeruk itu kan yang bisa tahan lama. Nggak mungkin dong ngasih durian gitu kan di dalam kotak. Iya betul. Ada Jangan nanas yang udah dipotong itu kan dia cepet, karena panas juga kan jadi cepet berubahnya gitu. Jadi pisang emang yang paling itu sih. Yang paling. Kalau kamu nggak suka, kamu makannya pakai yang lain gitu. Kalau aku sih. Anyway. Iya, pisang ya. Nah, kalau Sasha, kalau Erli sukanya sebenarnya buahnya apa? Sebenarnya tuh kalau aku tuh sukanya semangka. Semangka. Oh, tapi semangka pernah dapat nggak? Enggak, belum. Oh, belum pernah dapat. Cepet rusak soalnya juga ya. Kalau dalam keadaan panas kan dia cepet berubah. Oke. Oh. Wow, itu sangat dipikirin dapurnya juga ya sebenarnya ya. Makanya cukup detail sebetulnya tadi itu lumayan sih kalau misalnya. Nah, ketika ada yang Erli nggak suka, Bu Guru gitu ada memberi tahu Erli nggak? Ayo coba dulu Erli atau gimana? Enggak. Atau suruh bawa pulang aja atau gimana? Disuruh bawa pulang aja.
Oh, Kamu goreng aja di rumah sendiri early gitu kali ya. pisang goreng Gitu ya, goreng aja di rumah, coba pakein keju, pakein coklat gitu, mungkin kamu suka. Iya, nanti dicoba ya Erli ini. Ini apalagi kalau dimasakinnya sama chef loh. Kita semua suka, gak cuma Erli. Chef, menarik tuh, kan tadi ada makanan-makanan yang akhirnya dapur tuh lebih memilih dan juga memilah gitu loh. Iya. Mana yang lebih tahan lama, apalagi baru disajikan siang. Chef, ada saran gak sih untuk dapur-dapur MBG nih, gimana cara distribusi yang baik gitu, gimana caranya supaya makanan tetap hangat di jalan, gimana caranya makanan tetap tahan lama, dan juga bahannya harus seperti apa supaya nggak pisang terus kata Ruli. Kalau buah-buahan sih seperti yang saya bilang tadi ya, contohnya kayak pisang tuh udah bagus. Ya. Apel atau jeruk juga lama kan kalau kita taruh di suhu ruangan tuh tahan lama, buah pir gitu. Tapi kalau yang sudah dipotong atau dibuka otomatis dia akan lebih gampang rusak dibandingkan yang masih utuh gitu. Kalau untuk gimana cara supaya tahan lama, kayaknya itu menurut saya yang paling penting itu jangan dimasukin ke dalam plastik sih. Apalagi dalam keadaan panas gitu, karena tidak sehat intinya kalau ditaruh seperti itu. Dan sebetulnya kalau misalnya ditaruhnya di dalam kardus yang terbuat dari kertas itu dia cukup ada ini sih, pori-pori dari kertas sendiri itu kan cukup bisa keluar ya, nggak seperti kalau plastik kedap sekali gitu loh. Lebih pemilihan tempat penyimpanannya gitu ya Chef ya. Nah untuk bahan-bahan makanannya ini kan kita di Indonesia sebenarnya tuh banyak banget. Tapi tadi kita dengar dari Sasha sama Early, ini tempe, tahu, proteinnya gitu. Sebenarnya ada pilihan apa lagi untuk protein selain ayam, ikan yang bisa juga anak-anak tuh kira-kira suka gitu. Karbonnya juga seperti apa Chef? Kalau protein tuh mungkin nggak terlalu banyak pilihan ya. Tahu, tempe, lalu palingan ya tadi ikan, ayam, telur, ya nggak sih? Kalau mau yang sayur-sayuran tadi udah semua ya, dan Indonesia tuh kayak cukup kaya. Nah kalau karbohidrat itu sebetulnya menurut saya cukup interesting itu tuh di Indonesia tuh awalnya kalau menurut sejarah dulu sebetulnya kita bukan nasi makanan utamanya. Makanan utamanya dulu tuh kita umbi-umbian. Nah itu yang mungkin bisa dieksplor ya, jadi kayak singkong, atau ubi, atau even nasi jagung. Zaman dulu tuh dicampur-campur itu justru bisa dieksplor untuk sesuatu yang baru gitu loh. Pernah nggak disediain umbi-umbian gitu kayak ubi jagung gitu? So far sih enggak. Kita paling adanya nasi sama kayak roti dari burger gitu. Gitu aja. Roti dari burger itu juga oke ya, Chef ya? Kalau roti putih itu juga bagus untuk jadi karbohidrat atau gimana? Kalau roti saya lebih prefer sih, aku lebih prefernya yang kayak roti dari gandum ya. Itu akan lebih sehat dan lebih nggak buat ngantuk gitu loh. Tapi seperti yang aku bilang tadi, sebetulnya Indonesia itu banyak banget dieksplor selain roti gitu. Bisa aja kok pakai nasi, singkong, tapi mungkin belum terbiasa. Tapi tergantung cara ngolahnya juga, dan itu bisa menjadi makanan karbohidrat sehari-hari sih gitu. Early pernah dapat karbohidrat apa lagi selain nasi? Mungkin ada mie kah? Spaghetti. Spaghetti, Itu baru pertama kali kemarin. Baru pertama kali. Nah, tapi belum dapat pernah ubi-ubian, jagung gitu? Kalau jagung itu dicampur dengan sayur. Biasanya ditumis-tumis gitu ya bareng sama sayurnya ya. Chef, seberapa penting sih sebenarnya pemilihan makanan dari menu Nusantara? Karena kan MBG pasti menunya menu Nusantara semuanya. Tapi tadi ada spaghetti, mungkin spagettinya bolognese atau di warna apa gitu? Warna putih kah? Warna merah? Pastinya. Dipisah bumbunya itu. Oh, bumbunya apa tuh, Erly? Bumbunya kayak spaghetti aja. Warnanya merah atau putih? Merah. Iya, bolognese berarti ya. Nah gimana, Chef? Harus menu Nusantara atau menunya sebenarnya demi untuk gizi boleh apa aja? Gimana? Actually tadi itu kan sebetulnya kalau spaghetti atau noodle atau mie itu kan sama aja penggantinya nasi kan. Basically kan karbohidrat gitu kan. Selama bumbunya yang merah itu tadi ada dagingnya nggak? Ada dagingnya, berarti ada protein yang ditaruh di makanan tersebut. Jadi ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Kalau aku penasaran sih, kalau disajiinnya itu kayak spaghetti, lalu ada daging, lalu apa lagi yang kamu dapat di kotaknya, Erly? Kalau biasanya Ada tuh sayuran? ada sayuran juga, ada tahu, terus sama buah juga, sama dapat susu. Tapi susunya itu kadang-kadang banget. Tapi spagettinya nggak pakai tahu kan? Enggak. Maksudnya Dipisah. Aku penasaran, maksudnya pas lagi spaghetti itu sayurannya apa, Erly? Ingat nggak kamu? Sayurannya itu jagung tambah sayur kol.
Kayak salad gitu ya? Oh, oke, ya udah memang sesuai sih seperti itu. Oh, itu lagi western gitu, Kayaknya gitu Indonesia sih. Indonesia. Nah, Chef, ini banyak sekali ya pertanyaan di DM saya terutama ya. Ini gimana ya caranya bunda-bunda itu akhirnya mengetahui ini masakan Nusantara tuh sebenarnya udah cukup banget untuk memenuhi gizi kita semua. Ya. Chef, gimana sih mengedukasinya? Gini, kalau ngomongin soal masakan Nusantara, menurut aku sendiri, gak apa-apa sekali-sekali disajin makanan non-Indonesian kayak contohnya spaghetti tadi, biar itu juga mengedukasi anak-anak untuk palate selain makanan Indonesia. Memang nggak harus tiap hari Indonesia itu boleh untuk memperkenalkan makanan Indonesia sendiri, tapi untuk memperkenalkan makanan lain, contohnya ada katsu, biar mereka ngerti, oh katsu itu dari Jepang ya, atau kalau enggak spaghetti bolognese dari Italia, nggak apa-apa. Yeah. Tapi kalau menggunakan bahan yang paling penting kan untuk sustainable kan semua bahannya itu bahan lokal, itu yang bisa digunakan. Betul. Berarti sapi lokal ataupun juga tepung terigunya menggunakan tepung terigu lokal untuk membuat spagettinya gitu. Itu yang paling penting sih, biar lebih sustainable. Bahan-bahan boleh, menu boleh berbagai macam Nusantara, tapi bahan dari Indonesia. Gitu sih. Bahan lokal ya. Menurut Chef nih, untuk makanan bergizi harus mahal nggak? Enggak juga sih, enggak. Alasannya Chef, boleh Chef? Karena contohnya makanan bergizi nggak harus mahal. Gini ada, well this is a hard question sih actually. Gini karena ada tergantung ya. Jadi dietnya orang itu kan beda-beda ya. Kayak kalau aku sendiri tuh aku nggak akan mengurangi gluten. Dan aku mengurangi gluten otomatis aku nggak akan makan tepung-tepungan. Nah ada beberapa mungkin makanan yang agak berbeda. Atau contohnya karena aku nggak bisa makan kedelai nih. Oh, Berarti aku nggak makan kecap. Berarti aku nggak bisa makan tahu, nggak bisa makan tempe. Penggantinya apa dong nih kecap? Aminos. Itu otomatis akan lebih mahal aminos itu gitu. Jadi atau kalau nggak minyak, aku misalnya nggak bisa makan minyak dari kelapa sawit misalnya contohnya gitu ya. Otomatis berarti aku mesti ganti dengan minyak kelapa atau minyak olive oil, itu akan lebih mahal. Nah tapi kalau ditanya apakah makanan gizi semuanya itu lebih mahal, nggak. Ada beberapa yang emang affordable. Tempe tahu contohnya sehat kok sebetulnya, kebetulan aku aja lagi nggak bisa makan gitu. Buah-buahan atau sayur-sayuran nggak semuanya harus yang bergizinya baik itu harus mahal. Gitu. Ada juga yang lokal. Cuma yang paling penting itu biasanya yang mahal itu pemeliharaan atau penumbuhannya itu yang mahal tuh maintenance-nya. Jadi mereka nggak pakai pestisida. Habis itu yang organik itu maksudnya? Iya organik, hidroponik atau kalau enggak misalnya sapinya grass fed, mereka dikasih makannya grass bukan disuntik hormon ayamnya. Ayam negerinya tidak disuntik hormon tapi mereka atau pakai ayam kampung atau ayamnya yang dikasih makanan yang natural, itu sih yang bikin lebih mahal gitu. Tapi nggak semuanya mahal juga kok gitu. Sebenarnya ya ini karena ada kondisi khusus kadang-kadang ya itu yang membuat agak mahal. Namun ketika kondisinya normal seperti saya dan juga yang lain ya bunda-bunda di rumah mungkin di pasar tradisional tuh bisa kan Chef dapat semuanya? Untuk bisa mengolah makanan bergizi bahan-bahan lokal di pasar tradisional kan banyak kan Bisa. Chef? Cuman misalnya gini, kalau misalnya aku tuh misalnya beli buah gitu atau beli sayuran. Nah di rumah itu caranya gimana make sure biar pestisidanya nggak nyampe di tubuh kita. Itu pada saat ngebersihinnya nanti gitu loh. Ngebersihinnya bisa pakai garam. Contohnya kita beli lemon atau jeruk deh. Lemon kadang-kadang kita pengen makan atau apelnya tuh kita nggak pengen ada pestisida di luarnya. Bersihin bener-bener pakai garam. Direndam dulu pakai air, pakai cuka. Sama aja at the end of the day itu bakal lebih akan sehat juga. Cuma kalau yang organik mungkin kita bersihinnya nggak harus sampai niat banget itu seperti itu gitu. Oh, nah tadi Chef menarik banget ada no gluten, Chef nggak bisa kedelai juga. Namun ketika masih anak-anak seperti early, Syasha, ini seberapa penting sih kita sebagai orang tua tuh mencobai makanan untuk mereka gitu? Kita yang cobain atau mereka yang cobain maksudnya? Yang mereka cobai. Dan kita kan pasti masih memberikan variasi makanan gitu. Ini seberapa penting yang masih ada glutennya juga, kadang masih banyak tepungnya. Kayaknya kalau gluten itu nggak semua orang bermasalah sih sejujurnya, emang itu cuma beberapa orang aja ya. Dan saya pun juga nggak yang bermasalah sekali, tapi kalau terlalu banyak dikonsumsi ya kembung gitu. Iya. Kalau untuk anak-anak itu kayaknya harus dari ibunya deh benar-benar merhatiin, takutnya alergi juga kan. Jadi apapun nggak apa-apa dicoba, tentunya pada batasan tertentu ya. Kalau udah tahu nggak sehat ya jangan dikasih juga gitu. Iya. Oh iya. Untuk Sasha sama Erli, ini Syah kalau kamu punya pesan gitu buat teman-teman ya,
tentang MBG, apalagi kan tadi bilang ada teman yang nggak habis juga, saling ngasih juga, ada yang nggak mau coba, mungkin gurunya udah nggak memberitahu gitu ya untuk nyuruh untuk coba dulu, tapi masih nggak mau. Kamu ada pesan nggak buat teman-teman? Kayak untuk teman-teman yang gak mau makan MBG itu, kalian harus makan guys, soalnya masak itu nggak mudah, apalagi untuk porsi yang banyak, kadang bisa sampai beribu-ribu gitu, karena kan yang dikasih satu catering itu nggak cuma buat satu sekolah aja kan, bisa 5 atau banyak gitu sekolahnya. Dan untungnya sekolah Sasha sekarang sudah menerima ya. Dan dari sebulan ini semoga kita berkelanjutan terus untuk sekolah Sasha dan juga teman-teman SMA lainnya. Kalau Early ada pesan nggak sih buat teman-teman juga supaya kayak Early gitu, suka makan sayur, makan buah juga, apa? Misalnya kalau teman-teman semua nggak suka, jangan dibuang, disimpan untuk dimakan orang tua atau dimakan dengan kakek neneknya apa diri kita sendiri. Jadi biar gak sayang untuk dibuang, sayang yang udah masaknya, disimpannya itu. Iya, Arli baik banget ya. Pokoknya makanan jangan sampai kebuang, itu sih ya bunda-bunda. Emang ada yang pernah buang, Arli? Ada yang pernah buang? Ada yang pernah buang makanan? Bukan dibuang sih, tapi nggak dihabisin, terus jadinya kesayang kebuang. Iya. Okay. Nah, Chef, boleh dong pesennya supaya mungkin dapur dari MBG ini membuat makanan yang lebih memperhatikan rasa untuk anak-anak dan juga penyesuaian lidah di setiap umurnya. Kalau menurut saya salah satu trik supaya anak-anak itu juga mau makan adalah beberapa hal ya, contohnya jam makan. Jadi mereka itu pada saat udah lapar sebetulnya makan apa aja kan, dikasih pasti pengen dong. Kalau kita udah lapar, jadi jam makan penyajian itu penting banget sih buat anak-anak. Kedua itu menurut saya juga porsi. Jadi porsinya kalau misalnya udah tahu banyak yang nggak ngebuang, porsinya boleh dikecilin sih. Nggak apa-apa banget porsinya dikurangin. Tergantung dari kelasnya berapa. Pesannya buat yang jangan dibuang dong. Aku dengarnya sedih banget loh, maksudnya kayak itu kan maksudnya udah dibikinin dan sudah dihitung pasti secara nutrisi dan semuanya kan untuk anak-anak dan di umur kalian masing-masing. Jadi coba dulu kalau nggak suka never ever waste food. Aku di sistemnya kalau di dapur tuh bener-bener pengennya zero waste. Jadi kayaknya kalau ngeliat ada makanan dibuang, kalau emang kamu nggak suka masih kamu bisa olah lagi kok menjadi sesuatu yang lain. Nggak suka pisang, goreng, bakar di rumah atau apa kayak gitu masih bisa diolah. Iya, wow luar biasa ya. Chef itu makanan buah hatinya ya soalnya. Chef, satu lagi closing statement buat bunda-bunda gemes nih. Jangan cuma MBG aja untuk di sekolah ya, tapi juga di rumah sediakan makanan selengkap gizinya di MBG. Itu seperti apa? Wow, ini buat ibu bunda-bunda ya? Bunda-bunda. Buat bunda-bunda di rumah, yang paling penting itu, walaupun aku bukan bunda ya, di rumah sih kalau aku tuh selalu sediain telur. Kalau di rumah aku tuh yang selalu harus ada adalah telur, buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein lainnya. Nah, supaya kalau misalnya kamu punya freezer atau freezer yang sebetulnya sangat penting, kalau bisa nyetok semuanya itu, jadi semuanya juga nggak kebuang. Misalnya makanan nih udah mulai kayak banyak banget nih kita belinya by bulk tuh bisa lebih murah ya. Sisanya langsung kita masukin di freezer, diporsiin kecil-kecil, itu akan menghemat dalam jangka panjang juga. Oh oke. Terima kasih Chef untuk hari ini. Terima kasih Early, Sasha, luar biasa waktunya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Nah teman-teman gemes, itu tadi ya bagaimana diskusi kita, apa kata anak-anak penerima manfaat dari MBG. Wah ternyata manfaatnya banyak banget. Selain tadi kita bahas juga ada menu yang mereka suka, mereka tidak suka, bagaimana mereka mencoba menu-menu baru, mereka fokus, mereka penuh energi ketika perut menjadi kenyang gitu. Mereka juga menjadi lebih sehat, jarang sakit ketika menerima manfaat dari gizi MBG. Luar biasa sekali. Dan tadi juga dijelaskan oleh Chef Marinka betapa pentingnya makanan bergizi untuk anak-anak. Dan juga tadi sudah dicatat ya tips-tips dari Chef Marinka gimana caranya membuat makanan yang bergizi, yang variasi, dan juga yang tahan lama, yang pastinya disukai oleh anak-anak. Baiklah, semoga podcast kali ini bermanfaat untuk bunda-bunda dan juga teman-teman gemes
Gemes semua. Akhir kata saya Kartika Berliana pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan podcast Gemes yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Baiklah, Chef Marinka, Arli dan Syasha, kita ajak ya teman-teman Gemes dan juga bunda-bunda Gemes untuk saksikan podcast Gemes Generasi